Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda sudah berbagi satu analisis ya soal situasi Iran yang lagi panas ini. Betul. Ada serangan ke fasilitas nuklir, tokoh militer tewas, terus Amerika juga ikut terlibat. Nah, misi kita sekarang bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya yang terjadi menurut sumber yang Anda kasih ini? Tentu. Analisis yang ini memang menyajikan narasi yang cukup provokatif ya. Mereka bilang tindakan Israel sama AS yang katanya buat pencegahan malah bisa jadi pemicu konflik lebih besar lagi. Fokusnya itu kedugaan motif tersembunyi, terus gimana kekuatan global lain kayak Rusia sama Tiongkok itu merespons. Mari kita coba telusuri deh argumen mereka ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sumber ini kan nunjuk serangan ke fasilitas nuklir sama pembunuhan tokoh militer Iran itu sebagai ya pemicu utamanya. Iya. Alasan resminya sih pencegahan nuklir. Tapi ya itu, penulis analisis ini klaim ada agenda lain nih. Agenda lain ya. Buat AS, katanya ini bisnis perang lah di tengah ekonomi yang mungkin lesu. Sementara buat Israel, tujuannya ya menggulingkan rezim Iran itu sendiri. Nah, disinilah menurut dokumen ini reaksi negara lain jadi penting banget, krusial. Gimana tuh reaksinya? Mega klaim Rusia sama Tiongkok itu reaksinya keras, sampai membela Iran dan mengancam eskalasi besar. Bahkan disebut-sebut potensi Perang Dunia Ketiga kalau sampai AS dan Israel coba gulingkan pemerintah Teheran. Wow, sampai segitunya ya. Analisis ini bahkan sampai mengutip pernyataan yang katanya dari Putin. Kalian memenggal pemerintahan Iran, kami Rusia siap berperang dengan kalian. Tapi perlu dicatat ya, ini kutipan dari sumber yang Anda kasih. Oke, dicatat. Nah, menarik juga nih, gimana analisis ini coba kaitkan ini ke pola sejarah gitu. Semacam strategi baku atau playbook Amerika buat intervensi. Begitu menurut mereka? Iya, playbook itu ya. Mereka nunjuk beberapa contoh kan? Betul. Iran 1953, kudeta Mossadegh setelah nasionalisasi minyak. Katanya CIA di belakangnya. Terus Irak 2003, penggulingan Saddam. Nah ini nggak cuma soal senjata pemusnah massal katanya. Tapi juga karena Saddam nolak pakai dolar buat transaksi minyak. Semacam dedolarisasi gitu. Iya, upaya lepas dari dolar AS. Lalu Libya 2011 juga disebutkan. Iya, Libya 2011. Gaddafi jatuh. Motif utamanya diklaim karena ide Gaddafi mau satukan Afrika pakai mata uang basis emas. Nah, itu dianggap ancam dominasi dolar. Jadi pola yang digambarkan di sumber ini tuh intinya bangun narasi negatif dulu. Framing target ya. Betul. Framing target sebagai ancaman atau pelaku kejahatan, baru deh tindakan militer diambil. Penulisnya sih klaim kalau bukti konkretnya sering, ya gitu deh, kurang atau dipaksain. Sementara akibatnya, korban sipilnya besar banget. Mereka lihat ini sebagai taktik yang diulang-ulang terus. Dan sekarang menurut analisis ini, Iran nih yang masuk daftar target. Tujuannya sama. Ganti rezim, lumpuhkan, bahkan mungkin pecah belah dari dalam. Nah, di titik inilah penulisnya berpendapat Rusia sama Tiongkok itu narik garis batas. Semacam red line lah. Oke, lalu motif ekonominya gimana? Apa yang mendorong di balik ini semua menurut argumen yang Anda bagikan? Fokusnya itu ke cadangan gas alam Iran. Luar biasa besar katanya. Berapa tuh? Disebut sampai 34 triliun kaki kubik. Itu kira-kira 16% cadangan dunia lah. Gede banget. Nah sekarang ini kan gas itu dipakai buat kebutuhan Iran sendiri ya. Makanya harga energi di sana bisa murah. Iya. Kalau rejimnya ganti, nah analisis ini spekulasinya AS pengen kuasai dan jual gas itu. Terutama ke Eropa. Wah, ini dia nih. Bagian yang dianggap sangat signifikan sama penulis analisis ini. Kalau AS sampai kuasai gas Iran, ini kan langsung mengancam dominasi Rusia di pasar gas Eropa. Tepat sekali. Pasar gas Eropa kan sekarang dikuasai Rusia. Kira-kira 60% lah. Berarti Rusia bisa rugi besar dong ya? Dokumen ini klaim kerugiannya bisa masif banget. Bahkan angka yang dikutip sumber ini, terus terang aja kedengarannya fantastis ya. Potensi rugi Rusia 3 triliun dolar. Per hari. Per hari. Wow, itu angka yang luar biasa ya. Iya, sekali lagi, ini klaim ekstrim dari analisis yang Anda berikan ya. Mereka pakai angka ini buat nekanin betapa vitalnya isu gas ini buat Moskow. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal hilangnya senjata diplomasi utama Rusia ke Eropa kan. Gas itu. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih,
argumen utama dari sumber yang Anda kasih ini adalah potensi konflik di Iran ini jauh lebih dalam dari sekedar isu nuklir atau ganti rezim aja. Betul. Ini dilihat sebagai arena pertarungan proksi gitu ya, antara AS dan Rusia buat ngontrol sumber daya energi global? Benar. Menurut perspektif ini, Iran itu jadi medan pertempuran strategis dalam perebutan energi. Makanya analisis ini nyimpulin kalau Rusia bakal melawan habis-habisan. Karena kepentingan nasional mereka yang vital banget, pasar energi Eropa itu lagi dipertaruhkan secara langsung. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Sumber tunggal yang Anda bagikan ini kan menyajikan pandangan bahwa konflik Iran ini babak terbaru lah dalam perebutan pengaruh dan sumber daya global. Sebuah narasi yang menurut mereka punya pola sejarah yang berulang. Ini tentu saja memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan berdasarkan apa yang disajikan dokumen ini. Seberapa besar sih peran perebutan sumber daya energi dalam membentuk konflik geopolitik saat ini seperti yang digambarkan di sini? Dan gimana pola sejarah intervensi sebelumnya, sebagaimana ditafsirkan oleh penulis ini, itu bisa bantu kita memahami atau mungkin malah salah memahami dinamika yang lagi terjadi di Iran sekarang. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.